bertemu kembali di Black Knight Channel. Sahabat Black Tech, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk membahas suatu pergerakan ataupun membahas tokoh dari bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ya, nasib ataupun Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini nasibnya mirip dengan nama penanya, ya, nama pena beliau, karena beliau itu sendiri adalah seorang jurnalis di surat kabar Fajar Asia bersama Soekarno. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu mempunyai nama pena yang bernama Arya Penangsang ataupun kadang-kadang dituliskan Arya Jipang, ya. Nah, nasib Arya Jipang ataupun Arya Penangsang itu kan sebagian dari penduduk Mataram bahkan memastikan bahwa Arya Jipang atau Arya Penangsang ini adalah pemberontak dan harus berujung dengan kematian di tangan oleh Danang Sutawijaya. Namun bagi sebagian besar masyarakat Blora, ya, itu mengeluh-elukannya sebagai seorang pahlawan, dan hingga saat ini di Blora kita dapat menemukan taman-taman ataupun jalan-jalan yang bernama Taman Arya Penangsang, ya, sahabat Black Knight. Dan ternyata nasib dari Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo juga mungkin mengikuti dari nama penanya, yaitu Arya Jipang atau Arya Penangsang. Sahabat Black Knight, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo nama lengkap, ya, dari Kartosuwiryo itu sendiri, ya, dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1907 di Cepu, di sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, kota Cepu ini menjadi tempat di mana budaya bagian timur dan bagian tengah bertemu dalam satu garis budaya yang unik. Lah, peristiwa ataupun DITNI kan ada di Jawa Barat atau di Malangbong, Garut, ya. Kenapa orang Cepu sampai sana? Kita lihat perjalanannya, ya, bahwa Kartosuwiryo itu sendiri adalah sekretaris umum di bagian Jawa Barat untuk Masyumi, ya, dan beliau juga memimpin dari tentara ataupun laskar Hizbullah dan laskar Fisabilillah, ya, dengan militernya, dengan tentaranya yang ada di Jawa Barat. Nanti kita runut, ya. Nah, sahabat Black Tech, ayah yang bernama Kartosuwiryo itu, ayahnya namanya Kartosuwiryo, itu sebagai mantri, ya, di kantor yang mengkoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan dekat Rembang. Nah, pada masa itu mantri candu itu, ya, sederajat lah dengan jabatan sekretaris distrik. Nah, dalam posisi inilah ayah Kartosuwiryo mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu dan menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya. Kartosuwiryo pun mengikuti tali pengaruh ini hingga pada usia remajanya. Sahabat Black Knight, Kartosuwiryo mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda, ya, seperti di Tweed Inlandse School, ya, di Pagotan Remang, kemudian di Hollands Inland School, terus di Europees Lahar School, bahasa Belandanya nggak bisa ini. Nah, yang terakhir pendidikan beliau atau pendidikan Kartosuwiryo yaitu di Netherlands Indisch Arts School atau di NIAS, yaitu sekolah tinggi kedokteran di Surabaya. Nah, di kota inilah Kartosuwiryo bertemu dengan host Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto kan terkenal dengan sebutan Raja Tanpa Mahkota, ya. Pengaruhnya sangat besar, pengikutnya cukup besar, bahkan paling besar saat itu. Dan Cokro Aminoto pun terkenal dengan orasi-orasinya. Dia adalah orator ulung, maka dia dikatakan sebagai manusia setengah dewa, ya. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda.
bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan. Dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka. Pemimpin Sarekat Islam dan beberapa tokoh-tokoh negara banyak yang diasuh oleh dirinya. Salah satunya adalah Soekarno, kemudian ada Musso, ada Semaun, dan tidak ketinggalan Kartosuwiryo itu sendiri. Sahabat Blackneck, pemimpin Sarekat Islam itu yaitu Hos Cokroaminoto menjadi bapak asuh ya, sekaligus pembimbing rohani dan mentor politiknya sekaligus. Kita mengenal bahwa Cokroaminoto jika sudah mengasuh anak didiknya termasuk Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, Musso, semuanya harus tampil atau harus mempunyai orasi atau harus menjadi pembicara yang baik, dan harus juga menjadi penulis yang baik, harus tampil di jurnalistik. Maka kita maka kita mengetahui ada Kartosuwiryo, Soekarno, dan Musso, Semaun, semuanya tampil di jurnalistik, juga di orasi-orasinya yang cukup mengagumkan. Ada sesuatu yang unik di diri antara Kartosuwiryo dan Cokroaminoto ini, yaitu di era sekarang adanya di Ahmad Dhani ya, pentolan Dewa 19 itu. Nah, istri pertama dari Ahmad Dhani yaitu Maya Estianty itu adalah cicit dari Cokroaminoto. Sedangkan istrinya yang sekarang yaitu Mulan Jamila itu masih mempunyai garis keturunan atau masih punya hubungan darah dengan Kartosuwiryo. Sahabat Blackneck, kita langsung saja pada background tentang lahirnya Negara Islam Indonesia atau NII atau TII itu sendiri. Pada tanggal 25 Maret 1947 ya, dari tahun 47 ya, dari Maret diselenggarakan perjanjian Linggarjati di daerah Kuningan ya, di daerah Cirebon. Dalam konferensi ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan Linggarjati ini menghasilkan beberapa keputusan. Keputusannya yang pertama adalah pengakuan status de facto Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda. Nah, pembentukan negara federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang wilayahnya mencakup bekas Hindia Belanda. Kemudian yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda dan Ratu Juliana sebagai ketuanya. Kemudian yang keempat, pembentukan RIS dan Uni Indonesia Belanda ini harus selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949. Nah, akibat persetujuan Linggarjati ini terlihat dengan jelas kalau wilayah kekuasaan Republik Indonesia bertambah sempit. Nah, kemudian di tanggal 27 Mei ya, 1947, Belanda mengirimkan ultimatum yang harus dijawab oleh pemerintah RI dalam waktu 14 hari saja. Isinya, 1. Membentuk pemerintahan bersama, 2. Mengeluarkan mata uang bersama, 3. Pemerintah RI harus mengirim beras ke daerah-daerah yang diduduki tentara Belanda. Yang keempat, menyelenggarakan pengawasan bersama atas impor dan ekspor. Kemudian tak disangka sekitar bulan Mei 1947 pihak Belanda sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang RI secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai oleh pihak RI dapat ditaklukkan dalam waktu 2 pekan saja, dan untuk menguasai seluruh wilayah RI Indonesia dalam waktu 6 bulan. Namun mereka juga menyadari bahwa besarnya biaya yang harus mereka tanggung untuk pemeliharaan pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif. Bagi mereka ini merupakan pemborosan keuangan yang sangat serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur akibat Perang Dunia II. Kita ketahui saat itu juga ya, negeri Belanda itu sedang diporak-porandakan oleh negeri Jerman.
Nah, oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan pihak Belanda, mereka memerlukan komoditas dari Jawa khususnya gula dan Sumatera khususnya untuk minyak dan karet. Sahabat Black Day, pada tanggal 21 Juni 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang mengakui pemerintah RI Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Belanda memang bermaksud tidak akan pernah mematuhi perjanjian itu kayaknya. Mereka hanya menjadikannya sebagai upaya untuk mengulur waktu guna dapat memperkuat kontingen pasukannya. Nah, ketika pasukan tersebut dirasa telah kuat, mereka menyerang kembali daerah-daerah vital yang menjadi sarana perhubungan. Nah, melihat aksi Belanda yang gak mematuhi perjanjian Linggarjati itu, maka Sultan Syahrir sepertinya kebingungan dan putus asa. Nah, di bulan Juli 1947, dia dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri sebagai akibat dia sebelumnya telah menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintahan RI dengan Belanda setelah terjadinya agresi militer satu Belanda pada bulan Juli itu ya. Nah, ketika nanti Syahrir mundur dari Perdana Menteri, yang masuk kemudian adalah Amir Syarifuddin ya, yang nanti akan membuat perjanjian Renville. Sahabat Black Neck, akibat berbagai pelanggaran terhadap persetujuan Linggarjati, situasi kian tak terkendali. Klimaks dari api dalam sekam itu adalah agresi besar-besaran angkatan perang Belanda terhadap Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1947. Padahal ketika agresi itu terjadi, persetujuan Linggarjati baru berjalan 3 bulan dan usia dari kabinet Amir Syarifuddin tidak lebih dari 17 hari saja. Penyerangan secara tiba-tiba berhasil memukul mundur Tentara Nasional Indonesia di berbagai tempat. Nah, menghadapi aksi Belanda ini, pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Sedangkan bagian Belanda setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menjadikan mereka kian terpacu untuk melanjutkan aksinya. Beberapa orang Belanda ya, termasuk Van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan republik yang lebih lunak. Akan tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya saat itu ya, tidak menyukai aksi polisional itu ya, serta menggiring Belanda untuk menghentikan sepenuhnya terhadap RI. Karena memang Amerika dan Inggris membantu Belanda itu untuk pemulihan negaranya, ya, pemulihan negara Belandanya yang setelah porak-poranda oleh Jerman. Sahabat Black Neck, dengan difasilitasi PBB ya, pada tanggal 8 Desember 1947, perundingan antara Belanda dan Indonesia dimulai kembali di kapal perang Amerika Serikat yaitu USS Renville sebagai tempat netral karena pihak Indonesia menolak ya untuk melakukan perjanjian di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Ini mulai tampil ya dari golongan kiri ini, Amir Syarifuddin Harahap, dan yang sangat luar biasa delegasi pihak Belandanya yaitu Kolonel Kenil KNIL Abdul Qadir Wio Atmojo. Sini sudah nampak keberhasilan politik divide et impera ya, Belanda yang dapat menampilkan seorang pribumi untuk menghadapi bangsanya sendiri. Pada perundingan di kapal Renville ini, Belanda kembali menunjukkan keunggulannya dalam berdiplomasi, dan di lain pihak Indonesia menunjukkan kelemahannya. Belanda bersikukuh dengan sikap mereka yaitu tidak bersedia mundur ke batas demarkasi sebelum agresi militer dan mempertahankan batas demarkasi baru yang dinamakan Garis Van Mook. Setelah agresi mereka, Garis Van Mook itu bagi Belanda merupakan dreamline, garis impian. Dengan demikian Belanda memperoleh tambahan wilayah yang sangat besar baik di Sumatera maupun di Jawa. Saya gambarkan di peta berikut ini. Yang merah itu adalah milik Indonesia, selain itu punyanya Belanda ya. Kita lihat di situ ya, Jawa Barat masuk miliknya Belanda ya. Jadi di tanggal 17 Januari 1948, selain disepakati adanya gencatan senjata, juga ditandatangani suatu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan sebagai Persetujuan Renville. Sahabat Black Deck, konsensus atau kesepakatan yang diberikan, yang ditawarkan Amir Syarifuddin terhadap Belanda
menimbulkan kemarahan yang sangat besar di kalangan pemimpin Indonesia, terutama di tubuh militer. Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Kepala Staf Umum TNI, tidak bersedia menerima hasil persetujuan Renville itu, dan akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin juga dipecat ya, sehingga dia keluar dari Perdana Menterinya, dan nanti dia akan bergabung dengan pemberontakan di Madiun ya, pemberontakan PKI ya 1948. Sahabat baik, setahun setelah perjanjian Renville ditandatangani 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Renville dengan melakukan agresi militernya yang kedua. Nah, dalam serangan tersebut Belanda mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendesak pihak Republik di seluruh lini pertempuran. Dengan dilaksanakannya aksi militer yang kedua ini, Belanda tidak hanya merebut kota Yogyakarta, namun juga menawan Soekarno, Hatta, dan sejumlah besar anggota kabinet Republik. Serangan itu dilancarkan untuk menghancurkan RI dalam satu operasi kilat dengan tujuan membangun suatu federasi Indonesia secepat-cepatnya menurut garis-garis yang telah ditentukan Belanda. Sebagai reaksi terhadap realisasi persetujuan Renville yang menuntut TNI meninggalkan daerah-daerah yang selama ini dikuasai dan kemudian mundur ke Jawa Tengah, para petinggi Laskar Hizbullah dan Sabilillah seperti Oni dan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo sepakat mengadakan konferensi besar. Maka terpilihlah Pangwedusan sebagai tempat penyelenggaraan peristiwa bersejarah. Pangwedusan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya. Konferensi ini yang berlangsung selama 2 hari dimulai 10 Februari 1948 dihadiri tidak kurang dari 160 orang, terdiri dari wakil Partai Masyumi dan dari berbagai organisasi Islam di Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah. Nah, konferensi Pangwedusan itu menyepakati berbagai keputusan, dan yang terpenting diantaranya yang pertama, membentuk Majelis Islam sebagai pemimpinnya diangkat Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Beliau diberi gelar imam. Lembaga ini merupakan pemerintahan Islam sementara yang menetapkan basis operasionalnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kenapa demikian? Karena Indonesia RI meninggalkan Jawa Barat ya, merasa Jawa Barat ditinggalkan oleh RI dan mereka berjuang sendirian di Jawa Barat. Kita mengenal pasukan Siliwangi pun harus long march dari Bandung, dari Jawa Barat ke Yogyakarta, meninggalkan Jawa Barat. Nah, kita lihat yang kedua, konferensi Pangwedusan, yaitu membentuk organisasi militer Tentara Islam Indonesia TII ya, yang basis potensinya dari laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah. Personil dan persenjataan TII terus diperbaiki dan semakin lengkap, terutama setelah pasukan Hizbullah di bawah pimpinan Adah Jailani, Haji Zainal Abidin, Agus Abdullah, dan Danu Muhammad dari Cirebon. Salam hormat buat Danu Muhammad, almarhum Danu Muhammad, dan salam hormat buat para anak cucunya yang saat ini tinggal di Bandung, untuk anak cucu dari Danu Muhammad. Selanjutnya yang ketiga, disusun pula organisasi pertahanan rakyat bernama Pahlawan Darul Islam atau PADI. Yang keempat, penduduk diperintahkan menyerahkan senjata mereka masing-masing kepada TII, dan rakyat pun memberikan dan menghimpun infak fi sabilillah untuk membeli senjata dan alat kelengkapan perang lainnya. Kemudian Oni diangkat sebagai komandan resimen TII yang kesatuannya diberi nama Resimen Sunan Rahmat. Sahabat Black Knight, melihat perang yang tidak berkesudahan antara TNI dengan Belanda untuk kedua kalinya, pasukan sekutu lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali turut campur. Pada 7 Mei 1949, perundingan antara Indonesia dengan Belanda itu pun mulai digelar atau atas prakarsa dari Komisi 3 Negara PBB untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi. Pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen, sehingga nanti akan menghasilkan perjanjian Van Rooyen. Ya, isinya yaitu persetujuan Belanda untuk memulihkan pemerintahan RI di Yogyakarta,
Belanda segera menghentikan segala kegiatan militernya. Belanda membebaskan kembali semua tawanan politik yang ditahan sejak tanggal 17 Desember 1948. Belanda tidak memperluas berdirinya negara-negara boneka di wilayah RI. Belanda akan berusaha mempercepat penyelenggaraan konferensi meja bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas persetujuan Renville. Sahabat Blackneck, selanjutnya kita langsung saja ke KMB, konferensi meja bundar, yang konferensi ini kelak tercatat sebagai noda hitam sejarah bangsa ini yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, berdirinya negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 16 negara bagian, termasuk di dalamnya negara bagian RI, Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi Belanda ini mengakui Indonesia ya dalam RIS, ya, dalam Indonesia Serikat, bukan dalam Republik Indonesia. Yang kedua, negara Belanda dan RIS terikat dalam lembaga Uni Indonesia Belanda, di mana Ratu Belanda Juliana sebagai ketuanya, Soekarno sebagai presiden RIS, kemudian diangkat pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Senat RIS. Nah, dengan lahirnya RIS, maka mulai tanggal 29 Oktober 1949 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku dan digantikan oleh Konstitusi RIS. Tanggal 27 Desember 1949 Muhammad Hatta menerima kedaulatan RIS dari Ratu Belanda Juliana. Kemudian yang kelima, segenap pasukan Belanda KNIL dan KL harus angkat kaki dikembalikan ke negara Belanda, sedangkan semua alat militer dan perlengkapan perangnya harus diserahkan kepada Angkatan Perang RIS atau APRIS. Dengan ditandatanganinya KMB, konferensi meja bundar, yang kemudian diikuti oleh realisasi berbagai keputusannya, maka Republik Indonesia telah berakhir sebagai negara yang berdaulat. Sadar atau tidak, suka atau tidak, para pemegang kendali pemerintah kala itu melepas kedaulatan Indonesia pada penjajah Belanda. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut baik berupa perjanjian maupun pemberontakan dengan gamblang mempertontonkan bagaimana Indonesia menukik dengan cepat menuju keruntuhannya. Meski dari sekian peristiwa akhirnya memperburuk keadaan Indonesia, tetapi masih tetap ada usaha untuk mempertahankan negara ini agar tetap berdaulat. Perjuangan-perjuangan itu contohnya di Barisan Mujahidin Indonesia, ya, membentuk NII melalui jalur militer maupun politik. Konferensi Pengewedusan, Perang Gunung Cupu dan Perang Segitiga adalah contoh usaha sungguh-sungguh yang telah mencapai kemajuan, ya, saat itu. Sahabat Blackneck, ya, dengan ditandatanginya KMB ini, ya, yang merealisasikan berbagai keputusannya juga, maka dianggap oleh pimpinan Pusat Majelis Islam sebagai saat vakum. Artinya keabsahan dan kemurnian kekuasaan pemerintah RI telah sirna. Karenanya ketika telah dianggap benar-benar tepat proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia, maka dikumandangkan, ya, proklamasi NII ini dikumandangkan pada tanggal 12 Syawal 1368 Hijriah atau tanggal 7 Agustus 1949. Proklamasi dibacakan langsung oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo di Kampung Cidugalun, Kecamatan Cigalontang, Singaparna, Tasikmalaya. Tasikmalaya ini termasuk kaki Gunung Galunggung dan menjadi tempat serta saksi bisu proklamasinya dari NII. Isi proklamasinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah Indonesia, 12 Syawal 1368 Hijriah atau 7 Agustus 1949 Masehi. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Nah, dengan diproklamasinya berdiri negara Islam Indonesia ini berdirinya, maka berlaku pula konstitusi yang lainnya atau yang disebut dengan Konun Asasi yang terdiri dari 34 pasal, ya. Konun Asasi ini kayak seperti garis besar haluan negaranya. Sahabat Blackneck, itulah sekilas gambaran NII atau DII ketika berdiri oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, yang
kali ini sempat viral antara NII KW9-nya versi Al Zaitun ya, berbeda dengan NII atau DITII yang dibuat oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, yang semua bermula dari perjanjian Linggarjati, Renville, Van Rooyen, dan KMB, yang saat itu Republik Indonesia sangat tersudut, yang hanya mempunyai wilayah di Jawanya hanya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kemudian di DKI, kemudian beberapa bagian Sumatera, hanya itu daerah RI, dan Jawa Barat menurut Kartosuwiryo ditinggalkan oleh RI dan pasukannya pun meninggalkan. Terlihat dari adanya long march pasukan Siliwangi dari Jawa Barat ke Yogyakarta, apalagi setelah Soekarno, Muhammad Hatta, daerah istimewa Yogyakarta direbut bahkan ditangkap, sehingga menurut Kartosuwiryo Republik Indonesia telah lenyap. Oleh karena itu beliau mendirikan NII. Saat itu ketika Soekarno ditangkap ya, Muhammad Hatta ditangkap, maka yang dilakukan oleh TNI bergerilya lewat Jenderal Sudirman. Sahabat Blackneck, dalam perjalanannya bangsa Indonesia mencatat dua nama lain yang pernah menjabat sebagai presiden ya, yaitu antara Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Asad ya. Nah, kalau Mr. Asad itu menduduki kursi sebagai presiden itu selama 9 bulan ya, dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 5 Agustus 1950. Jadi Mr. Asad pernah menjadi presiden RI karena Soekarno-nya menjadi presiden RIS dan Hattanya menjadi perdana menteri RIS. Nah, kalau Syafruddin Prawiranegara itu pernah menjadi pemerintah darurat Republik Indonesia ya ketika agresi militer kedua di tahun 1948. Jadi Indonesia selain Soekarno ada nama Syafruddin Prawiranegara sebagai pemerintah darurat RI, kemudian ada Mr. Asad ya menjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950 karena Soekarno-nya menjadi presiden RIS ya. Sahabat Blackneck, itu saja yang bisa disampaikan pada saat ini. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Bye.